di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya, pertama kalinya aku akan nge-review ini produknya dari Anpure. Sebenarnya sih awalnya tuh dia kayak mengeluarkan yang skincare gitu dan aku belum nyobain. Sekarang malahan aku tertarik nih nyobain salah satu produk makeup terbarunya. Karena emang udah banyak banget dari antara kalian yang request ya. Ini adalah produknya Anpure yang Flawless Matte Power Cushion. Yang seperti ini, warnanya bener-bener seijo itu ya. Dan yang membuat aku tertarik tuh sebenarnya kemarin waktu aku lihat juga yang diunggulkan adalah ada kandungan Centella asiaticanya. Yang pastinya kandungan tersebut itu tuh bagus untuk kulit, kayak bisa calming, menenangkan gitu. So ya, penasaran ya, secara udah ada kandungan skincare-nya tapi harganya tuh aku lihat sekitar 119.000. Wah, penasaran kan nanti untuk kualitasnya kayak gimana? Karena ini nggak cuma makeup aja, udah ada beberapa kandungan skincare-nya juga. Sobat kan yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana kira-kira dipakai di wajah aku sampai ke tes ketahanan? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, melebihi yang kalian kira. Dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Oke, seperti biasa aku akan ngebahas detail packagingnya. Pertama kali nih di sini bener-bener warnanya kayak hijau tua gitu. Sebenarnya sih ini identik sama warna daun dari si Centella asiaticanya ya, karena di situ dia biasanya warnanya memang hijau dan sepertinya sih Anpure memang kebanyakan atau base warnanya itu hijau. Sepertinya sih kayak gitu ya. Pastinya aku bakal kasih tunjuk pertama ini di bagian depannya ya. Ini tulisannya tuh kayak warna gold gitu, yang ada kayak hologramnya gitu, yang bertuliskan Anpure Flawless Matte Power Cushion. Terus kalau aku lihat di bagian bawahnya ada beberapa klaim produknya nih. Ada flawless cover, healthy skin look, udah gitu long lasting finish. Udah gitu pastinya masih ada hypoallergenic, non-acnogenic, dan juga dermatologically tested. Berarti di sini dia udah aman untuk tipe kulit yang berjerawat sampai sensitif ya. Kita langsung lihat aja nih, memang untuk di bagian sampingnya tertulis di sini untuk semua jenis kulit dan kulit sensitif dapat digunakan ibu hamil dan menyusui, cocok untuk kulit berjerawat. Yes, sudah terjawab ya. Karena memang ada kandungan-kandungan yang menenangkan ya. Langsung aja aku akan kasih tunjuk detail ingredientsnya tuh sebenarnya apa-apa aja sih. Kalau aku lihat ya di sini yang aku tahu pertama nih aku lihat niacinamide, pastinya ini ada kandungan yang bisa mencerahkan wajah gitu. Udah gitu ada titanium dioxide, ini di urutan nomor 2, dan ada glycerin juga. Terus untuk Centella asiatica memang ada, tapi dia urutannya ada di bagian bawah nih kalau kalian mau lihat. Ada sunflower seed oil dan juga Centella asiatica extract. Ya, memang ada kandungannya, karena memang setahu aku untuk urutan yang depan itu adalah kandungan yang lumayan banyak, nanti semakin ke belakang itu lebih sedikit, seperti itu. Dan pastinya untuk Anpure yang Power Cushion ini sudah disebutkan no alkohol dan juga no fragrance, jadi nggak ada kandungan alkoholnya atau wangi-wangian yang mengganggu. Udah gitu juga no animal testing, vegan, dan juga halal pastinya. So ya, kalian nggak perlu khawatir ya untuk pakainya, sudah aman. Dan di sini tuh aku nyari nomor BPOM-nya tapi belum nemu. Cuman aku lihat di official store ada nih BPOM-nya, nanti aku langsung akan cantumkan aja. Dan di sisi lainnya ini juga disebutkan made with 100% organic Centella extract. So nanti kita akan langsung lihat aja hasilnya kayak gimana di wajah aku. Karena kalau berdasarkan klaimnya tuh nanti bakal kayak natural, terus flawless, full coverage. Sekarang masuk ke packaging dalamnya, yang ini tuh sepertinya hampir mirip dengan salah satu cushion yang kemarin baru aku coba ya, tapi aku lupa. Yang pasti dia warnanya masih dominan hijau kayak gini, ada bingkai yang bening gitu. Terus di bagian depan ada nama produknya Anpure Power Cushion. Di bagian belakangnya ada beberapa keterangan-keterangan, selain nama produknya ada nama shade-nya. Di sini aku pakai shade yang apricot. Udah gitu ada expired date sampai di tahun 2027. Tapi kalau misalnya udah dibuka, ini tadi bertahannya kalau nggak salah sekitar 12 bulan aja. Jadi 1 tahun ya. Cuman biasanya kalau cushion sih karena isinya juga di sini tertera 13 gram, itu wajar karena memang cushion biasanya 13, 14 atau 15 gram. Itu kayak kalau misalnya kalian sering pakai mungkin 1-2 bulanan udah habis, jadi aman ya untuk lama masa berlakunya. Dan kalau aku buka seperti ini, di sini terdapat kaca dan juga puff. Di kacanya itu kayak masih ada penut plastiknya, tapi beda kayak cushion yang biasanya kan full ya. Di sini dia dibuat kayak estetik gitu. Bagus sih, kreatif menurut aku. Udah gitu di bagian bawahnya ada puff yang di sini tuh dia bentuknya teardrop kayak gini. Aku sih suka bentuk yang seperti ini karena bisa untuk pengaplikasian di detail-detail lipatan-lipatan hidung ataupun area bawah mata.
Secara untuk teksturnya ini kalau aku pegang dia nggak terlalu tebal tapi juga nggak terlalu tipis, cuman lumayan halus dan empuk ya. Nanti langsung coba aku akan pakai aja waktu mengaplikasikan cushionnya. Dan setelah dibuka kayak gini, untuk bagian cushionnya tuh masih ada kayak penutupnya. Jadi ini untuk produknya steril ya. Dan untuk cushionnya ini udah aku pakai di wajah aku. Sekarang langsung akan aku kasih tunjuk aja untuk pengaplikasian detailnya di videoku yang berikut ini. Dan sebelum mengaplikasikan cushionnya, ini aku udah skin prep terlebih dahulu ya. Tadi aku menggunakan moisturizer, tadi aku menggunakan serum, moisturizer, dan ini yang terakhir sunscreen. Dan kondisi wajah aku setelah menggunakan skincare kayak gini udah lumayan lembab, dan di sini sih aku akan kasih tunjuk beberapa imperfection yang ada di muka aku, kayak area bawah mata yang gelap, terus noda-noda di pipi, sama ada nih bekas jerawat di dagu. So, nanti kita akan lihat untuk cushionnya seperti apa ya, apakah coveragenya memang bakal senampol itu. Langsung aja sekarang ini udah lumayan aku zoom dan bakal aku aplikasikan untuk cushionnya. Dan di sini aku menggunakan shade yang apricot, tadi aku udah sempat kasih tunjuk juga ya, semoga aja cocok di tipe warna kulit aku. Langsung aja sekarang aku akan lepas dulu penutup plastiknya ini yang cukup estetik ya. Dan wow, ini bisa langsung buat ngaca, jelas banget di situ kelihatan. Terus aku akan lanjut buka di bagian dalam cushionnya seperti apa untuk warnanya. Yes, untuk apricot kayak gini. Sebenarnya sih ini light medium di neutral atau cool undertone. Tapi kemarin aku mau beli yang banana, itu kan dia medium skin. Takutnya kurang pas di tipe warna kulit aku. So ya udah, sekarang langsung akan aku pakai aja ini menggunakan puffnya tadi yang cukup empuk menurut aku. Dan satu kali tap langsung akan kita ambil aja. Wow, dia keangkatnya lumayan banyak ya. Aku akan pakai di sisi kanan wajah aku dulu sih sepertinya. Ya, wow. Ini dari segi coveragenya udah lumayan kelihatan nutup ya. Tuh kalian bisa langsung lihat aja. Dan warnanya sepertinya sih kita lanjut dulu blend ya. Nanti kayak gimana untuk warnanya, apakah bakal cocok apa enggak. Dan di situ tuh sebelah kiri aku tuh cahayanya memang agak lebih gelap daripada yang kanan ya, karena jendelanya tuh ada di sisi kanan. Untuk informasi aja. Terus menurut aku sih ini waktu aku ngeblend menggunakan puffnya itu kayak puffnya biasa aja, tapi lumayan bisa merata ya, walaupun ini cukup banyak nyerap produknya. Tapi ya udah, kita akan lanjut dulu sampai gimana nih coveragenya di wajah aku. Wow, ternyata nih di bagian noda sudah cukup menyamarkan ya. Dan finishnya sendiri sih lebih ke matte kayaknya. Kita akan lihat nanti setelah di blend. Tuh kalian bisa langsung lihat perbandingannya, bener-bener sisi kanan tuh udah kayak flawless gitu. Masih masuk sih sama leher aku, cuman memang agak sedikit pink, walaupun kayaknya nggak abu-abu ya. Nanti kita akan lihat aja setelah selesai diaplikasikan. Karena udah habis nih cushionnya, jadi aku ambil lagi dan aku tap-tap di area dahi aku sekarang. Tuh bener-bener sih coveragenya emang nampol ya, sesuai dengan klaimnya nih. Flawless cover emang bisa ngebuat flawless mukanya, karena imperfection wajah aku tuh kayak langsung ketutup gitu. Tapi memang kalau misalnya yang full coverage kayak gini biasanya nanti agak kelihatan kalau kita pakai sesuatu di muka, jadi kurang natural. Tapi nanti kita akan lihat aja dulu ya setelah udah diratain, sengaja ini nggak aku skip. Biar kamu tahu seperti apa ngeblendnya, lumayan oke. Cuman menurut aku untuk puffnya nih kurang apa ya, sedikit kurang tebel gitu. Jadi kurang mantep aja sih, walaupun bisa berfungsi dengan baik untuk meratakan di wajah aku. Oke, kayak gini. Sementara kalau aku lihat bener-bener kayak kelihatan yang full banget ya, coveragenya flawless seperti itu. Tuh kalian bisa langsung lihat perbandingan sisi kanan kiri wajah aku. Sekilas memang kayak agak keputihan, tapi kita tunggu dulu karena biasanya kan namanya complexion ada yang oksidasi ya. Dan kalau aku lihat nih di sini coveragenya bagus, bisa mengcover nih noda-noda yang ada di pipi, kayak kelihatan udah samar banget. Area bawah mata apalagi. Dan di sini sih menurut aku dia ini kayak kelihatan kalau kita pakai sesuatu sih di muka, karena memang full coverage. Oke, karena memang tadi puffnya itu agak lumayan menyerap banyak produk, aku akan menggunakan seperti biasa ini puff andalan aku dari Muak yang triangle puff. Di sini tuh kalian bisa langsung lihat kan, di tap-tap kayak gini aja tuh kalau pakai yang punyanya Muak tuh empuk banget gitu. Jadi kayak pas aku nyobain puff cushionnya tadi itu beda. So aku lebih seneng sih pakai puff aku yang ini. Ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja.
Karena menurut aku sih kayak lebih empuk gitu nyentuhnya ke muka, dan hasilnya juga sama tuh, bisa merata dengan bagus. Udah gitu yang paling penting aku bakal kasih tunjuk nih ke kalian kalau dia itu minim banget nyerap produknya. Jadi kayak yes, nggak bakal rugi, semua produk bakal nempel di muka. Terus karena memang tadi aku ambil 2 kali ya, jadi setelah pakai puff ini aku juga tap lagi untuk cover di dahi aku dan bagian-bagian lain yang mungkin coveragenya masih kurang. Sampai di sini akan aku cepetin biar durasinya nggak terlalu lama. Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan semuanya di wajah aku. Kalau aku lihat sih dari warnanya ini udah cukup match ya. Mungkin karena udah nyatu juga dengan warna kulit aku nggak tahu. Yang pasti kalau secara kelihatannya sih buat aku ini finishnya matte ya. Jadi bukan yang healthy skin glow gitu, tapi cenderungnya tuh lebih ke matte natural. Tapi memang bukan yang senatural itu sih, karena dia lumayan full cover. Kelihatan kalau kita pakai sesuatu gitu di muka. Dan aku bakal zoom ini di sekitaran pori-pori aku. Di klaimnya sih dia menyebutkan kalau bisa memberikan efek ngeblurin pori-pori. Menurut aku sih nggak terlalu ya, biasa aja. Nggak kelihatan yang ngeblurin banget, tapi oke, karena memang coveragenya bagus, sehingga bisa menyamarkan pori-pori di sekitaran hidung. Dan sekarang langsung aja kan aku kasih lihat before afternya di sini. Di bagian after pastinya dia sudah kelihatan flawless, meratakan warna kulit aku, dan juga imperfection kayak area bawah mata, bahkan nuda-nuda gelap di pipi tuh udah tercover sih menurut aku. Dan karena memang finishnya matte, salah satu klaimnya dia menyebutkan shine control. Harapan aku sih nanti bener-bener bisa mengontrol kayak glowy-glowy atau minyak-minyak yang ada di muka aku. Karena memang tipe muka aku tuh normal to oily. So nanti kita lihat di tes ketahanannya kayak gimana ya. Oh ya, untuk coveragenya sendiri dia buildable walaupun cenderungnya tuh udah langsung kayak mau full. Jadi aku tadi cuman ambil sekitar 2 kali, itu coveragenya udah cukup buat wajah aku. Dan walaupun secara penampakannya dia tuh full cover, tapi menurut aku sih ini rasanya di wajah aku masih ringan. Karena memang tipe muka aku tuh T-zone-nya berminyak, di sini aku akan tetap set menggunakan bedak ini dari Rose All Day yang dari Rilis Slay With Loose Powder. Ini tuh untuk coil controlnya biasa aja. Jadi sering aku pakai untuk tes ketahanan. So nanti kita tetap akan bisa lihat ketahanan pure dari cushionnya tuh seperti apa. Dan aku setnya cuma di area T-zone aja, karena memang kalau misalnya di set bedak full itu bakal kelihatan lebih dempul menurut aku. Karena memang ini finishnya sudah matte ya. Dan jangan lupa ini di tap-tap menggunakan brush biar hasilnya lebih natural. Aku bakal kasih tunjuk sampai di tahap ini sudah jam 12.36 dan aku bakal selesaikan makeupku dulu. Dan tara, seperti ini untuk hasil makeupnya ya, cukup flawless secara kelihatannya karena memang dia tuh tadi full coverage. Di set menggunakan bedak jadi tambah smooth aja gitu di muka. Dan karena makeup aku tuh udah kelihatan matte full coverage, jadi aku memutuskan untuk ganti lipstick aja nih. Di bibir aku udah beda ya sama yang ada di makeup yang itu. Tapi pastinya seperti biasa cushion ini nggak aku pakein primer, setting spray ataupun highlighter. Jadi nanti kita bisa langsung lihat aja ya untuk ketahanannya seperti apa. Karena tadi untuk klaim yang terakhir dia menyebutkan long lasting finish. Nanti kira-kira akan seberapa long lasting ya setelah kita pakai seharian ini. Seperti biasa karena memang baru aku pakai di hari ini, nanti akan aku update di akhir video. So, pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang kayak gini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Update aku yang pertama ini sudah mau jam 4 ya, pakainya 3,5 jam, belum kemana-mana sih, tapi aku udah lumayan keringetan, jadi langsung akan aku update aja. Setelah aku zoom in di sekitaran atas dahi aku ini yang bagian berkeringat agak luntur tapi dikit banget. Dan di bagian T-zone aku, wow bener-bener masih bagus, kayak belum ada minyak gitu loh. Di sini kelihatan blushernya juga masih nempel dengan bagus karena emang aku nggak pakai masker dan lain-lain. Dan kalau aku lihat ini tuh kayak hampir nyaris belum berminyak di hidung aku. So sekarang lanjut, aku akan pergi tas pakai masker jalan-jalan seperti biasa ya. Nanti aku bakal update-update lagi kayak gimana hasilnya di wajah aku. Dan ini update aku lagi, sudah jam 8 malam, pakainya 7,5 jam, di masker ada yang nempel, nanti detailnya akan aku kasih tunjuk di rumah ya. Sebenarnya ini udah lebih keringetan lagi dan agak lebih ngelopek, tapi mungkin nggak terlalu jelas karena di handphone, ini di hidung aku juga kayak gitu.
Sepertinya nempel di masker juga, tapi untuk kondisi di pipi, kelihatannya sih masih lumayan bagus ya. Di dagu aku udah agak keringatan berminyak juga karena tadi aku makan. Tapi di lipatan hidung udah kelihatan mulai minyakan tuh. Nanti aku bakal kasih tunjuk setelah udah sampai rumah. So ini aku udah on the way perjalanan ke rumah ya. Oke, ini sampai rumah sudah jam 9 malam, jadi pakainya 8,5 jam total ya. Aku sekarang mau langsung buka masker aku aja, biar kalian bisa lihat detailnya. Dia sebenarnya nempel tuh di sekitaran T-zone yang paling banyak tuh yang merah-merah itu lip product ya. So, sekarang aku akan kasih lihat zoomnya di muka aku kayak gimana kondisinya. Ini untuk bekas kacamata aku aja nggak terlalu yang ngecap banget ya, biasanya kan keangkat. Dan yang udah luntur ini di hidung atas aku. Di lipatan hidungnya bener udah crack tuh kelihatan minyak. Tapi nggak yang sampai bleber banget gitu loh. Dan sekarang di bagian dagu aku ini juga udah berminyak. Tapi waktu aku geser-geser tuh dia belum yang kayak sampai ngegeser banget. Di sekitaran pipi udah pasti karena ini normal to dry masih bagus, bahkan blushnya masih kelihatan. Di dahi aku kelihatan di situ udah luntur ya karena aku pakai helm, keringatan juga. Cuman menurut aku ini minim karena di bagian dahi tengah masih banyak sih untuk badak dan cushionnya. Before after sebelum sesudah dihapus makeupnya tuh bener-bener coveragenya masih kelihatan bagus. Minyakannya di T-zone aja itu pun nggak terlalu parah menurut aku. So, sepertinya ini Mang Oil Controlnya bagus ya buat kalian yang punya tipe kulit normal to oily atau oil. Dan di sini aku kasih tunjuk di sekitaran hidung aku juga tidak menimbulkan komedo setelah pemakaian cushionnya. Kesimpulannya sih menurut aku ini recommended buat kalian yang punya tipe kulit normal to oily sampai oily bahkan berjerawat sensitif karena ada kandungan skincare-nya juga. Oil controlnya masih bagus dipakai sampai malam. So, menurut kalian sendiri gimana nih setelah lihat review sampai tes ketahanannya? Komen-komen di bawah.